Jumpa lagi trader Amarket, trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua rekan trader yang senantiasa menyaksikan video-video yang saya bawakan setiap hari. Dan kali ini saya akan mencoba membawakan video edukasi yang ketiga. Di kesempatan kali ini melanjutkan edukasi-edukasi sebelumnya di mana saya telah membawakan sedikit tentang analisa fundamental, cara membaca kalender ekonomi dan lain-lain. Sekarang saya akan sedikit membawa sedikit pelajaran, sedikit edukasi, tapi kita akan membahas tentang analisa sentimen ya. Kalau kita melihat dalam bertransaksi atau bertrading, kita selalu menggunakan analisa teknikal, analisa fundamental, dan jangan lupa analisa sentimen pasar juga harus diketahui oleh kita semuanya. Kenapa? Karena dari analisa sentimen ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kecenderungan pasar ini arahnya kemana. Nah, jadi kalau kita mau secara keseluruhan analisa sentimen ini, kalau saya bilang adalah penggabungan antara bagaimana cara kita melihat analisa teknikal dan bagaimana cara kita mempelajari analisa fundamental. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan mencoba langsung masuk ke materi-materi yang akan saya bawakan, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, saya bawakan ini setidaknya bisa menambah wawasan untuk para trader dalam bertransaksi nanti, baik itu dunia forex maupun dunia trading, mau trading Bitcoin, saham dan lain-lain, semuanya ada keterkaitannya. Oke, rekan trader, kita langsung coba masuk aja ke materi kita. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman analisa sentimen pada pasar forex. Pada prinsipnya analisa sentimen ini pada prinsipnya bukan cuma buat pasar forex, tapi buat semuanya ya. Seperti yang telah saya beritahu sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang analisa sentimen yang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, berbicara tentang analisa sentimen, yang harus kita tahu dan selalu kita dengar adalah sering sekali ada ungkapan bahwa sebenarnya ini market ini dia nih arahnya ini kemana nih ya. Wah, ini sentimennya ini dia bullish atau bearish. Ya, misalnya seperti kayak gitu ya. Atau mungkin misalnya contoh kemarin pengumuman FOMC yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Setidaknya tendensi udah dilihat bahwa kenaikan tingkat suku bunganya adalah sekitar 75 BP. Nah, dari situ artinya kan kita udah bisa lihat, wah ini kecenderungan market yang akan terjadi ini lebih kecenderungannya ke arah bullish. Karena kita tahu hawkish dan lain-lain akan lebih diterapkan oleh The Fed. Nah, inilah yang saya mau bilang adalah suatu sentimen pasar. Atau misalnya contoh, perang yang terjadi pada tanggal 24 Februari. Setelah perang, kecenderungan pasar gold ini kemana? Ya, kecenderungan pasar itu arah gold ini kemana nih setelah terjadinya pengeboman. Nah, inilah sentimen-sentimen yang sering kita dapati di saat kita melakukan transaksi dalam dunia forex trading ya. Nah, dari sentimen ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa itu sentimen pasar, rekan trader semuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang sentimen pasar atau berbicara tentang analisa sentimen, sebenarnya kita bisa menarik suatu benang merah dan kita bisa lihat dan kita bisa mengambil suatu statement bahwa sebenarnya sentimen pasar itu adalah sebuah sikap atau kesepakatan bersama. Ya. Dalam hal ini kesepakatan bersama atau konsensus dari para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga yang terjadi. Nah, ini kita harus pahami dulu ya. Sikap atau kesepakatan bersama atau konsensus dari
para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimana sikap yang akan terjadi setelah kita mengetahui ya sebenarnya pergerakan harga ini arahnya kemana nih, tendensi yang diinginkan oleh pasar itu akan arahnya kemana. Nah, ini dia. Ini makanya saya bilang sentimen ini adalah penggabungan antara suatu analisa teknikal dan analisa fundamental. Karena nanti kita untuk mencapai suatu sentimen itu kita bisa menganalisanya dengan teknikal maupun kita dapat informasi yang dari fundamental tersebut. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya rekan trader, oleh karena itu, untuk bisa memahami dan mengetahui tentang sentimen pasar, maka kita harus melihat pertama pola pergerakan harga, atau kita bisa melihat bahwa rilis data ekonomi yang dikeluarkan itu seperti kayak gimana. Karena inilah merupakan penggabungan dari pergerakan-pergerakan tersebut. Makanya kan dari awal saya bilang bahwa sentimen itu sebenarnya merupakan penggabungan dari suatu analisa teknikal dan suatu analisa fundamental. Dari penggabungan tersebut dapatlah kita dengan mengetahui apa yang terjadi, sentimen apa yang kira-kira lebih banyak akan terjadi pada pasar ke depan. Nah, ini harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa trader harus mengetahui bahwa keseluruhan pasar merupakan kombinasi dari suatu pandangan, suatu ide, ya, dari semua trader yang berbeda-beda. Nah, kalau rekan trader lihat ya, grafik-grafik yang terjadi, misalnya buy, sell, dan lain-lain ya, itu kan sebenarnya adalah sentimen yang terjadi. Berapa persen kecenderungan orang memilih buy? Berapa persen kecenderungan orang yang mengambil posisi sell? Nah, inilah yang orang bilang sentimen. Oleh karena itu, penggabungan hal-hal tersebut inilah yang kita namakan sentimen pasar. Oke, rekan trader. Untuk berbicara sentimen pasar, kita harus memahami ada beberapa istilah-istilah penting yang sering ya terjadi atau sering dapat kita saksikan, kita dengar pada sentimen pasar. Yang paling penting dan yang paling sering biasanya seorang trader bilang sentimen bullish nih ya. Yang kedua sentimen bearish. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya istilah yang lainnya juga adalah minat risiko tinggi, high risk appetite, low risk aversion. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nah, selanjutnya adalah minat risiko rendah. Nah, ini istilah-istilah ini harus dipahami oleh rekan-rekan trader semuanya. Jadi ada sering kita bilang, oh ini nih kecenderungan sentimennya akan terjadi, ini bearish nih, sentimennya akan bullish nih, atau wah ini minat risikonya tinggi nih. Jadi kalau minat risiko tinggi nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, atau minat risikonya rendah nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus kita lihat ya. Nah, oke. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu sentimen bullish? Kita udah tahu sentimen bullish adalah suatu keadaan di mana para pelaku pasar sangat optimis mengenai suatu aset, sehingga mendorong harga aset tersebut dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Namanya juga bullish ya. Jadi ada suatu sikap optimis dari pasar sehingga mendorong harga dari suatu aset terus meningkat. Nah, selanjutnya sentimen bearish. Apakah itu sentimen bearish? Sentimen bearish ibaratnya kebalikan dari sentimen bullish, di mana para pelaku pasar merasa pesimis mengenai suatu aset sehingga mendorong harga aset tersebut jatuh. Itu dia. Misalnya
resesi yang terjadi, penguatan dolar yang terjadi, artinya sentimen yang akan terjadi di mata uang Euro USD kebanyakan bearish. Dan kita bisa lihat seperti kayak gitu, sentimennya akan bearish. Nah, ini yang harap dilihat oleh rekan trader. Nah, sobat-sobat, saya coba masuk ke platform biar lebih gampang. Nah, kita lihat. Nah, contohnya seperti kayak gini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, oke. Euro USD contohnya. Ini sentimen yang terjadi misalnya akibat kenaikan tingkat suku bunga dan lain-lain, akhirnya sentimen yang terjadi dia lebih banyak turun ke bawah, lebih banyak bearish. Nah, sebaliknya misalnya kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan sentimen terjadi terhadap indeks dolar Amerika mengalami peningkatan yang sangat tinggi ya, sampai berada di titik 114 yang merupakan nilai tertinggi selama 20 tahun terakhir. Nah, ini dia. Ini diakibatkan karena inflasi yang terjadi, tingkat suku bunga dinaikkan, dan sikap hawkish oleh The Fed, sehingga sentimen pasar sudah sangat jelas meningkat. Dan itu udah mulai dari sekitaran bulan 6 tahun 2021. Dia meningkat terus, dan lebih diperkuat lagi di saat peperangan yang terjadi. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Peperangan yang terjadi kemarin antara Rusia dengan Ukraina. Oke, kita lanjut. Selanjutnya rekan trader, istilah berikutnya yang harap diperhatikan adalah minat risiko tinggi, high risk appetite, low risk aversion. Ini maksudnya adalah risiko di pasar cenderung menurun. Aset-aset yang berisiko tinggi seperti saham, mata uang negara berkembang, minyak semakin meningkat. Nah, ini dia. Jadi kecenderungan pasar yang terjadi itu mengalami penurunan, sehingga orang lebih banyak untuk bertransaksi dan melihat nilai-nilai saham karena ini adalah minat risiko yang sangat tinggi, sehingga lebih banyak untuk menginvestasikan dananya ke arah sana. Misalnya trading saham, dia lebih banyak memilih mata uang exotic pair, atau dia lebih banyak berinvestasi, bertransaksi di minyak dan lain-lainnya. Karena hal-hal tersebut ya tingkat risikonya tidak terlalu tinggi ya. Minatnya banyak ya, minatnya sangat tinggi, minatnya dengan risikonya tinggi ya. Nah, oke. Berikutnya adalah minat dengan risiko rendah. Nah, minat dengan risiko rendah ini maksudnya adalah terjadi peningkatan risiko di pasar, sehingga aset safe haven seperti emas, obligasi pemerintah Amerika, yen Jepang, dan franc Swiss semakin meningkat. Contohnya, perang yang terjadi. Setelah perang yang terjadi, otomatis pasti volatilitasnya akan tinggi. Karena kita tidak tahu pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Nah, di saat-saat itulah para trader atau para investor lebih banyak menginvestasikan dananya ke aset-aset dengan nilai safe haven seperti emas, obligasi Amerika, dan lain-lain. Karena aset-aset tersebut adalah aset yang sangat aman apabila terjadi major keadaan-keadaan yang sangat luar biasa ya, yang tidak bisa diprediksikan. Nah, itu dia. Itu adalah minat risiko yang rendah. Oke, rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader. Nah, mengapa ya sentimen pasar ini penting untuk kita pahami? Nah, kalau kita melihat tentang sentimen pasar ini, kita sebagai seorang trader ya, tugas kita ya untuk mengetahui, kita harus mengetahui apa itu sentimen pasar. Ya, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pasar ini nih, kita inginkan pasar ini nih akan bullish nih, atau pasar ini akan bearish nih. Tetapi kita bisa bereaksi dengan apa yang terjadi untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, oleh karena itu sentimen pasar merupakan suatu penggerak yang begitu kuat, sehingga
kita dapat mempengaruhi arah dan pergerakan yang terjadi di pasar. Misalnya, sentimen positif, ya sudah tentu sentimen positif pasti menguatkan harga. Begitupun juga sentimen negatif. Ya kalau sentimen negatif, ya otomatis ya akan melemahkan harga. Nah, misalnya jika ada faktor dominan yang terjadi sehingga membuat sentimen itu negatif atau sentimen bearish, maka ya sebagai seorang trader kita harus mengantisipasi penurunan harga tersebut. Ya, kita sebagai seorang trader kita harus mengantisipasi penurunan harga tersebut, sehingga apabila kita tahu bahwa sentimen itu lebih banyak bearish, ya kita akan secepatnya melakukan tindakan. Karena kita tahu pasti akan bearish, ya mau tidak mau kita harus cepat melakukan tindakan demi hasil yang positif atau demi keuntungan yang bisa kita peroleh. Ya, aksi-aksi yang bisa kita lakukan, misalnya kita melakukan taking, kita melakukan hedging, atau kita open sell di sejumlah aset ya. Nah ini harus, jadi kita trading itu bukan cuma satu aset aja. Misalnya ini terjadi penurunan, kita bisa melakukan transaksi di aset lain. Karena kan ada korelasi yang terjadi. Nah ini adalah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, dan inilah mengapa begitu penting kita sebagai seorang trader harus memahami apa itu sentimen pasar. Nah, selanjutnya rekan trader semuanya, bagaimana cara mengukur sentimen pasar? Nah, untuk mengukur sentimen pasar sudah barang tentu sebagai seorang trader, ya kita harus melihat, pertama kita harus mengetahui perubahan-perubahan formasi candlestick pada chart. Nah, makanya saya bilangkan ini adalah bagian dari analisa teknikal. Dari perubahan formasi candlestick pada chart ini merupakan cara supaya kita mengetahui bagaimana itu sentimen yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan indikator commitment of trader atau COT. Nah, berbicara tentang COT ini rekan trader ya, kita udah tahu bahwa COT ini digunakan sebagai analisa sentimen secara mingguan sehingga dapat mengetahui sentimen pasar selama minggu itu atau dari minggu yang kemarin, sehingga bisa memprediksikan minggu ke depan dia lebih cenderung bullish atau bearish. Sehingga dengan mengetahui hasil tersebut kita bisa memprediksikan apa yang terjadi untuk pasar minggu depan. Nah, untuk masalah ini rekan trader, sebenarnya saya pernah membawakan materi ini ya. Saya pernah membawakan materi ini di salah satu webinar saya ya. Ini saya coba tunjukin dulu buat rekan trader semuanya. Sabar rekan trader, saya coba tunjukin dulu salah satunya buat rekan trader. Nah, ini dia. Ini rekan trader bisa lihat ya, salah satu rekan trader bisa melihatnya aja langsung nanti di salah satu webinar saya yang saya coba bawakan itu. Sekarang sabar. Oke, ini rekan trader bisa lihat. Ini untuk masalah COT ini, commitment of trader, nanti bisa lihat ini di salah satu di videonya ini, commitment of trader kalau tidak salah itu pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Ini adalah video webinar yang coba saya bawakan. Nah, untuk melihat hal tersebut ya, ini rekan trader bisa pelajari ya. Rekan trader bisa lihat di website ini, di Trading Star. Nah, ini adalah cara-caranya tentang COT untuk melihat tendensi pasar ke depan seperti kayak gimana. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, misalnya dari non komersial ini, misalnya saya tadi melihat tentang arah pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Dari sini kita bisa lihat COT-nya. Dan ketahuan, oke. Nanti ada perhitungannya. Untuk masalah perhitungannya, saya memberikan saran buat rekan trader semuanya bisa menonton video commitment of trader saya di channel resmi punya Amarket. Oke, selanjutnya rekan trader semuanya, berikutnya adalah cara berikutnya untuk kita bisa mengetahui tentang sentimen pasar adalah kita bisa menggunakan rasio jual beli dari sebuah broker. Nah, untuk masalah ini rekan trader bisa lihat di broker masing-masing ya. Di Amarket, rekan trader khusus untuk Amarket,
rekan trader bisa dengan jelas lihatnya di sini. Ini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader. Nah, untuk market masuk di webnya, nanti rekan trader masuk di indikator sentimen. Setelah itu akan keluar seperti kayak gini tampilannya ya. Nah, sorry. Nah, oke ya. Keluar tampilannya seperti kayak gini. Nah, ini kan rekan trader bisa lihat sentimen yang sedang terjadi ya. Setiap instrumen yang terjadi per tanggal yang ditentukan. Ya, ini dia. Atau misalnya kalau rekan trader di investing juga, rekan trader bisa masuk di investing. Rekan trader coba masuk di investing, masuk di technical summary di sini ya, technical analysis, technical summary. Rekan trader bisa lihat seperti sekarang Bitcoin ya. Untuk daily-nya lebih banyak strong sell. Secara garis besar artinya tendensi yang terjadi atau sentimen yang terjadi untuk misalnya Bitcoin pada hari ini lebih banyak mengarah ke strong sell atau lebih banyak ke bearish. Oke. Selanjutnya rekan trader, ya ini telah saya kasih sedikit contoh buat rekan trader. Selanjutnya adalah dari sinilah kita bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa analisa sentimen pasar adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana pembentukan suatu sentimen di pasar dan cara untuk mengambil profit dari sentimen yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya sentimen pasar ini setidaknya memberikan kita informasi, memberikan kita gambaran, baik itu secara teknikal dan fundamental, menghasilkanlah sebuah sentimen pasar. Dan dari hasil tersebut, kita bisa mengetahui arah yang akan kita lakukan ke depan. Nah, untuk itu, yang harus kita perhatikan adalah pertama, kita harus memahami chart pattern yang kita lakukan. Masuk di platform, bisa menggunakan indikator-indikatornya, ada indikator sentimen yang ada, kita bisa tahu chart patternnya. Model-model candlenya seperti kayak gini, ini adalah sebagai apa dan bagaimana sebagainya, itu wajib diketahui oleh seorang trader. Selanjutnya, kita harus memahami rilis data ekonomi yang terjadi. News yang terjadi harap diperhatikan. Untuk masalah news, rekan trader bisa lihat di video saya, video yang kedua dan video yang pertama. Di sana sudah sangat jelas saya memberikan ilmu, memberikan masukan buat para trader di sana. Dan terakhir, siklus pasar yang terjadi. Nah, siklus pasar ini adalah bagaimana para trader memahami hal tersebut, membaca informasi-informasi yang terkini dan ter-up to date. Sehingga informasi-informasi tersebut bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah edukasi kita hari ini. Saya berharap semoga edukasi yang sangat luar biasa ini tentang analisa sentimen pasar bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi ilmu yang berguna buat rekan trader, sehingga dari ilmu ini memberikan sedikit masukan kepada rekan trader dalam bertransaksi atau bertrading ke depan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus, tetap belajar terus, tetap analisa terus, dan jangan lupa tradinglah bersama Arman. Sampai ketemu kita di video-video berikutnya. Salam Profit Indonesia.